warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak ibu semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas hari ini, Fahri, silahkan pimpin doa. Siap duduk rapi. Siap. Siap membaca doa. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba dilihat kanan kirinya, siapa teman sekelasnya yang tidak hadir hari ini? Kintia. Siapa lagi? Arkan. Siapa lagi? Ya, kenapa Kintia? Ada yang tahu? Sakit ya? Ya, kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini, yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh supaya bisa belajar lagi bersama dengan kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, memperingati juga Hari Pahlawan ya 10 November, mari kita bernyanyi lagu wajib nasional. Ibu kota periangan. Ada yang tahu 10 November itu hari apa? Iya betul, Hari Pahlawan. Nah, kita sebagai kalian ya, sebagai anak didik, sebagai siswa, harus rajin belajar karena para pahlawan itu sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membela bangsa Indonesia. Kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, tepuk semangat. Semangat. Ada yang masih ingat pembelajaran hari kemarin? Ya, kita sudah belajar organ peredaran darah manusia. Ada apa saja? Iya, pintar. Ada 3 ya, ada jantung, ada paru-paru, dan ada pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari kemarin, yaitu tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian tahu hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, nanti kalian setelah pembelajaran hari ini harus bisa memerinci gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, kalian harus bisa membuat mind mapping tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang ketiga, nanti kalian juga harus mampu mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, kalian juga harus bisa menafsirkan amanat pantun dengan benar. Yang kelima, kalian juga harus bisa membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh ya, khususnya organ peredaran darah. Kemudian yang terakhir, kalian juga harus bisa mempresentasikan pantun yang telah kalian buat. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan presentasi dulu ya, akan menyajikan materi di depan menggunakan PowerPoint. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok, kemudian membuat mind mapping di karton yang Ibu sediakan. Bisa kan ya membuat mind mapping, kita sudah pernah. Kemudian nanti kalian juga akan presentasi di depan kelas. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak? Semuanya paham? Paham. Nah, kalau begitu silahkan dikeluarkan alat tulisnya supaya kita siap belajar hari ini. Sudah? Hitungan ketiga semuanya sudah rapi ya. 1, 2, 3. Baik. Coba Ibu lihat. Kelompoknya Putra sudah siap belajar hari ini? Kurang semangat kalau sudah siap belajar. Katakan siap gitu ya. Kelompok Putra sudah siap? Kelompoknya Arka sudah siap?
Kelompoknya Salsabila siap? Kelompoknya Belva siap? Kelompoknya Tiara siap? Kelompoknya Faisy siap? Siap. Kelompok Nizar? Siap. Alhamdulillah semuanya sudah siap. Nah, silakan kalian simak video yang akan Ibu tayangkan. Semuanya menghadap ke depan ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semuanya sudah ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, jadi untuk materi yang pertama, kita akan masuk materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Sebelumnya, ada yang sudah baca atau ada yang tahu apa saja sih gangguan kesehatan yang menyerang organ peredaran darah manusia? Ada yang bisa jawab? Belum ya? Nah, kalau anemia, ada yang pernah mendengar tidak kata anemia? Pernah? Kalau hipertensi? Pernah. Kalau hipotensi? Pernah. Kalau penyakit jantung koroner, ada yang pernah mendengar? Atau keluarganya ada yang pernah mengalami sakit itu? Tidak ya? Nah, alhamdulillah kalau tidak. Nah, karena Ibu di sini menemukan ada anak SD yang terkena penyakit anemia akut. Ya, jadi sudah terkena anemia akut lagi. Kalau akut itu berarti sudah parah. Nah, kita lihat yuk, seperti apa sih kondisi anak tersebut. Nah, diamati ya. Silahkan disimak video. Nah, ini ada contoh. Ini berita yang Ibu ambil di salah satu TV ya. Nah, jadi kasus ini sampai masuk TV karena anaknya menderita anemia akut sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kita simak dulu videonya. Tidak ada yang mengobrol? Kendal Jawa Tengah ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya yang didiagnosis dokter menderita anemia akut. Tapi perjuangannya tidak bisa maksimal karena kondisi keluarga serta kekurangan sehingga terkendala biaya perawatan. Ahmad, seorang anak berusia 13 tahun di Desa Kalibuti, Kecamatan Simalungun, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbaik lemah di tempat tidurnya. Kondisi tubuhnya yang lemah karena ia tengah berjuang melawan penyakit anemia akut yang didiagnosis oleh dokter tahun yang lalu. Namun penyakitnya mulai semakin parah sejak 6 bulan terakhir dan mengharuskan Ahmad keluar masuk rumah sakit karena keadaan lemah disertai panas tinggi hingga keluar darah dari hidungnya. Sudah. Kasihan ya? Kasihan gak liatnya? Iya, karena anemia akut itu, jadi siapa tadi namanya? Ahmad? Jadi tidak bisa sekolah, tidak bisa mengaji tadi, tidak bisa, apalagi tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Jadi badannya benar-benar lemas, dia ngedrop karena kekurangan darah. Tadi ya harus transfusi darah, tetapi orang tuanya tidak mampu. Itu tadi adalah salah satu contoh gangguan kesehatan yang menyerang organ peredaran darah. Itu hanya salah satu. Ya, hari ini kita akan belajar 5 penyakit atau 5 gangguan kesehatan yang menyerang organ peredaran darah. Nah, Ibu di sini punya gambar-gambar nih. Tuh, ini adalah gambar anemia. Jadi anemia itu coba bisa diperhatikan. Kalau yang di sebelah sini, ini gambar darah normal. Kalau yang ini anemia, apa perbedaannya? Coba angkat tangan. Ada yang berani? Ya, tadi ada suara-suaranya kok jadi hilang. Apa perbedaannya? Apa coba Mutiara? Apanya yang berkurang? Darah merahnya ya? Iya, jadi kalau anemia, darah merahnya itu berkurang. Jumlahnya lebih sedikit daripada yang putih-putih ini, berarti sel darah putih. Itu kalau anemia. Kemudian, nah ada hipertensi. Ada yang tahu apa itu hipertensi? Ada tulisannya ya, darah tinggi. Ya, tekanan darahnya tinggi. Nah, kalau ini ada yang tahu? Iya, hipotensi ya. Berarti hipotensi itu berkebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi tekanan darahnya tinggi, maka hipotensi darah rendah.
masuk ke materi yang pertama. Jadi anemia, tadi benar ya, apa yang sudah dikatakan oleh kalian. Jadi anemia ini adalah darah rendah yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin atau yang biasa disingkat HB dalam darah. Kemudian yang kedua ada hipertensi. Ada hipertensi. Hipertensi tadi tekanan darah tinggi. Pantun disebut juga puisi lama, ya, karena dia memiliki rima ABAB. Masih ingat rimanya? ABAB atau AABB. Ada yang masih ingat ciri-ciri pantun apa saja? Lupa ya. Coba, pantun terdiri dari empat baris, benar Fadli. Kemudian terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi, benar. Kemudian memiliki rima ABAB atau AABB. Ini Ibu ada contoh, bunyinya seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, ada cara melantunkan pantun dengan lagu. Ada yang pernah dengar lagu Rasa Sayangnya yang berasal dari Maluku? Belum pernah dengar? Waduh, ya sudah, kalau begitu hari ini Ibu kenalkan. Namanya, judulnya lagu Rasa Sayangnya, berasal dari daerah Maluku. Jadi begini cara menyanyikannya. Dengarkan ya. Nah, itu tadi adalah contoh pantun ya, contoh pantun atau yang biasa disebut puisi lama. Tapi hari ini kita akan membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh atau menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ibu punya contoh. Nah, ada lagi satu pantun. Pantunnya, pohon randu bunganya lebat, jatuh menimpa pohon tomat. Kalau badan kita sehat, hidup ini terasa nikmat. Ini adalah salah satu contoh pantun tentang menjaga kesehatan tubuh. Amanatnya apa sih? Ada yang mau membacakan? Ayo, angkat tangannya, jangan malu-malu. Apa Caca amanatnya? Jika tubuh kita dalam keadaan sehat, kita dapat menikmati hidup lebih baik. Iya, tepuk tangan untuk Caca. Iya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Ya udah, Ibu yang nanya ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang tanya nih. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Gangguan kesehatan yang menyerang organ peredaran darah manusia apa saja tadi? Anemia, hipertensi, apa lagi? Hipotensi, leukemia dan jantung. Kemudian tadi kalian juga sudah bisa membuat cara membuat pantun ya. Cara membuat pantun yang pertama harus memahami syarat-syarat pantun. Yang kedua tadi apa? Iya, menentukan tema. Yang ketiga menentukan isi. Yang keempat, iya, membuat sampiran. Sampai sini sudah paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 2, kelompoknya Putra paham ya? Paham ya? Kelompok Ali paham? Kelompoknya Rashid Arka? Kelompoknya Hengki? Kelompok Tiara? Kelompok Fadli? Paham? Kelompok Nizar? Tepuk 1.
tepuk 2, tepuk 3. Semuanya hening. Nah, coba. Tadi kan kita sudah menemukan beberapa penyakit ya atau gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sekarang kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menemukan cara atau solusi supaya kita tidak terserang penyakit yang seperti tadi. Ya, supaya tidak terkena gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita sudah kemarin sudah sepakat ya, ada 7 kelompok. Ini sudah duduk dengan kelompok yang masing-masing. Sudah ya. Coba Ibu tentukan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ini namanya LKP. Lembar kerja peserta didik untuk kalian berdiskusi. Nanti coba tepuk 1. Semuanya fokus ya. Nanti kalian isi bersama teman-teman kalian. Di dalamnya juga ada teks bacaan untuk kalian mencari informasi mengenai gangguan kesehatan pada organ manusia. Kalian juga bisa membaca buku ya untuk mencari informasinya. Kemudian nanti akan Ibu berikan karton untuk membuat mind mapping. Sekarang Ibu bagikan dulu ya. Perhatian ke depan, semuanya sudah dapat? Sudah ya? Coba lihat dulu, ini ada LKPD, terdiri dari ada 5 lembar. Ya, lembar pertama jangan lupa beri nama kelompok, kemudian anggota, hari dan tanggal. Kemudian silakan diisi pertanyaannya, diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, bagaimana cara atau solusi supaya kita terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Silakan dikerjakan. Solusi atau cara mencegah gangguan kesehatan peredaran darahnya dibuat di karton ini, ya. Sudah dibawa alat warnanya? Sudah ya. Nanti silakan dibuat berupa mind mapping, buat di sini. Paham ya sampai sini?
semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sekarang kita akan presentasi. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dan mind mappingnya di depan kelas. Nanti bagi yang presentasi, kalian berbicaranya kalau bisa jangan satu orang ya. Semuanya harus berbicara karena dinilai. Jangan mengandalkan satu orang. Semuanya harus presentasi. Kemudian untuk kelompok lain, dengarkan. Untuk kelompok lain menyimak, tidak ada yang ngobrol. Kalau ada yang ingin bertanya atau mengomentari atau menanggapi itu boleh ya. Nanti ada nilai tambah untuk yang aktif. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Anggota Mutiara, Ayu, Caca, Najwa. Makanan bergizi, olahraga yang sering. Tidur yang cukup, tidak boleh merokok, memperbanyak minum air putih. Olahraga secara teratur, makan dan minum yang bergizi, berolahraga agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Boleh Fadli. Mau ke Fadli? Mau bertanya ya? Ya. Berdiri nak, berdiri. Makanan apa yang bagus untuk kesehatan tubuh? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Tuh Fadli katanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Baik. Kita presentasi kelompoknya Hengki. Ada yang mau menanggapi atau mengomentari? Ya. Ya, terima kasih Tiara. Ya, ada yang mau menanggapi atau menambahkan mungkin dari kelompok 6? Boleh Ayu. Saya setuju dengan kelompok 6. Usaha-usaha pencegahan dan kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur dan istirahat yang cukup. Iya, terima kasih kelompok Ayu. Ya, baik. Tadi setiap kelompok sudah presentasi ya. Sudah presentasi cara-cara mencegah terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tadi dari kelompoknya Tiara, dari kelompoknya Belva, semuanya solusinya sudah sangat hebat. Tinggal nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi ada apa saja? Yang pertama, tadi Ibu dengar ada yang bilang harus olahraga secara rutin. Ya, tadi kelompok siapa tuh? Kemudian ada makan makanan bergizi. Kemudian tidur yang cukup ya.
Kemudian tadi menghindari stres ya. Kita tidak boleh stres supaya tidak mudah terserang penyakit. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau begitu kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama, jadi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia ada berapa tadi? Iya, ada 5. Yang pertama, anemia. Anemia itu apa? Ya, kekurangan darah. Kemudian yang kedua, hipertensi. Apa itu hipertensi? Darah tinggi. Iya betul, tekanan darah tinggi. Yang ketiga ada hipotensi. Apa itu hipotensi? Betul, tekanan darah rendah. Yang keempat, leukemia. Apa itu leukemia? Betul, kanker darah. Yang kelima, jantung koroner disebabkan tadi oleh kolesterol. Iya, makanya kita harus makan makanan yang bergizi. Kemudian solusinya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau terjangkitnya penyakit peredaran darah, apa saja yang pertama? Ya, makan makanan yang bergizi. Apalagi? Minum air putih. Perbanyak air putih boleh. Apalagi? Betul, tidur atau istirahat yang cukup. Apalagi? Tidak merokok dan berolahraga secara rutin. Nah, untuk oh iya, sebelumnya boleh dikumpulkan dulu sayang. Boleh dikumpulkan LKPD dan mind mappingnya. Perwakilan saja sini. Maju ke depan, maju ke depan. Untuk mengecek pemahaman kalian, sudah paham atau belum nih pembelajaran hari ini? Ibu akan memberikan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak bekerja sama. Kalau yang tadi boleh bekerja sama, mengisi LKPD dan mind mappingnya. Kalau sekarang mengerjakan soal evaluasinya mandiri ya, sendiri-sendiri ya. Nah, ini akan Ibu bagikan. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya ya. Iya, alhamdulillah. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan masuk tema 5. Nanti silakan dipelajari tentang ekosistem, tentang komponen ekosistem. Dipelajari di rumah, buku temanya silakan dibaca-baca sehingga nanti pada saat belajar di kelas kalian sudah tidak bingung ya. Sudah ada sedikit pemahaman tentang materi yang akan dipelajari. Oke, siap belajar di rumah? Ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Siap, duduk rapi. Siap, siap membaca doa. Doa selesai. Yang bersalah